Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih juga untuk partisipasinya ya. Saya memang sengaja agak bikin kejutan pagi-pagi ya, dan ya sedikit berat sih sebenarnya. Karena untuk menuntut kalian untuk bereksplor, berjelajah lebih lebih panjang, lebih banyak. Saya minta langsung 5, nggak tanggung-tanggung ya, untuk mencari informasi terkait postmodernisme, pasca modernisme atau postmodernisme. Dan alhamdulillah ya, di antara kalian rata-rata sudah setidaknya menyebutkan 1-2 yang cocok. Nah, itu yang saya cari. Ada yang nyaris benar semua di sini sebenarnya. Ada Maulana Jodi Listiawan ini nyaris perfect, dia mencari berapa 5 kata kunci itu. Nanti saya mau tanya di mana, bagaimana dia mencarinya, dan bagaimana prosesnya, biar buat sharing kepada yang lain tentu saja ya. Selain itu tentu yang lain juga sudah masuk beberapa ya, meskipun tidak semuanya ya. Dari 5 kata kunci itu tujuan saya adalah saya melatih teman-teman untuk kalau dalam game kayak gini, dalam pembelajaran itu disebutnya sebagai info share, jadi pencarian informasi. Kita dibantu oleh teknologi teman-teman, oleh internet. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Yang penting kalian punya gadgetnya, punya gawainya, dan juga punya pulsa, itu bisa berjelajah. Sama saja dengan kalian misalnya lihat perakiraan cuaca hari ini misalnya, atau berhubungan dengan kawan atau di mana koneksi-koneksi yang lain lewat internet, sama aja dengan itu. Tapi saya sering kali bilang bahwa dunia internet kita ini ya dimanfaatkan bukan melulu atau ya tentang entertain aja. Ini selalu saya bilang, entah di kelas ini atau yang lain, biar nggak semuanya entertain terus, kalau entertaining. Jadi buka internet ya lewat HP atau lewat apa, pikiran kita itu nggak selalu media sosial, meskipun media sosial nggak semuanya selalu terkait dengan entertaining ya, tapi tergantung kita bagaimana melihatnya. Nah itu makanya ketika ada kesempatan kayak gini ya, saya melatih kita semua ya teman-teman untuk kira-kira menjadi hal yang serius. Saya penasaran dengan Maulana Jodi. Kamu menemukan bagaimana proses kamu menemukan kata kunci itu, Jodi? Iya Pak, tadi sebenarnya saya juga agak kaget dengan tugas Pak Biji ini lah, karena belum familiar dengan postmodern itu Pak. Nah, kemudian saya juga cari di Google dan ada satu seperti jurnal itu dari Prof. Amin Abdullah Pak. Di situ ada 3 kata kunci, yaitu rekonstruksi, relatif, dan satu lagi ya Pak, polaritas. Itu yang 3 di situ Pak. Yang 2 ada di YouTube, dan satunya lagi itu dulu saya pernah dengar tapi samar-samar lupa di mana itu, yang tidak menerima narasi besar gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih Jodi. Ya, saya sengaja yang namanya pre-knowledge ya teman-teman. Tapi sebenarnya pre-knowledge kita ini agak beda konteksnya kalau sekarang ya. Ini lebih kepada informasi shared kalau ini. Jadi ada kata kunci dari postmodernisme, kemudian kalian mengembangkannya, mencarikannya. Jadi mencarikan informasi yang relevan berupa kata kunci. Kalau pre-knowledge itu betul-betul yang yang ada di pikiran kalian, di pikiran kita. Jadi apa yang dikatakan Jodi tadi, saya pernah mendengar melawan narasi besar. Nah itu pre-knowledge. Jadi entah apakah membaca atau mendengar atau dari mana, dan ada pengetahuan awal dari seorang Jodi, saya pernah dengar tentang postmodernisme itu begini. Nah itu kira-kira. Jadi dimanfaatkan aja. Saya ada satu yang bikin saya terkesan sekali ya. Tapi sebenarnya teknologi sangat memungkinkan. Di sini ada Ita. Ita ini menjelaskan gambar dengan tahunnya, dibangun di mana, gitu-gitu. Ini saya tertarik sekali ini, Ita. Iya Pak. Gimana prosesmu menemukan, kalau kata kuncimu bukan nggak terlalu ya,
ya belum terlalu kuat. Ya meskipun ada misalnya di konstruksi itu udah masuk punyamu. Coba saya tertarik dengan gambar nih, gambar 1, 2. Kamu menemukan identitasnya dengan sangat baik. Gimana prosesmu? Oh, tadi saya ketika proses mencari itu melalui menggunakan lens Google. Nah, kemudian kan di situ diterangkan nama-namanya. Dan saya mencari tahun-tahun kapan bangunan-bangunan itu didirikan. Oke, menarik. Menarik, Ita. Terima kasih ya. Lens Google memang menyediakan itu, teman-teman. Bahkan untuk mencari identitas satu nama itu bisa. Tapi nggak tahu apakah semua gadget gawai bisa ya. Kalau ini pakai apa? Pakai laptop atau HP? Saya pakai HP. Pakai HP. Iya, bisa ketemu sebenarnya di situ ya. Bahkan misalnya cari identitas bunga tertentu, misalnya kita menemukan bunga atau pohon di pinggir jalan, kita nggak tahu, itu bisa minta bantuan kepada Google ini, Bang. Ini canggih sekali luar biasa. Tapi apa yang dilakukan Ita dan kemudian mungkin teman-teman bisa melihatnya, itu satu bentuk ya tidak semua orang melakukan gitu loh. Itu makanya saya sangat terkesan sekali apa yang dilakukan Ita itu. Dia bahkan menemukan sumber-sumbernya. Dan ini kan bisa jadi untuk referensi. Maksud saya gambar-gambar itu saya memang sengaja ya, nggak saya letakkan ininya, nggak saya letakkan sumber-sumbernya dari mana gitu ya. Tapi Ita sudah menunjukkan itu. Bahkan Ita nggak sampai menunjukkan siapa yang arsiteknya siapa. Kalau stadion di Qatar itu kalau nggak salah Zaha Hadid, kalau nggak salah, almarhum, kelahiran Irak. Zaha Hadid ini saya terkesan sekali dengan orang ini, teman-teman. Hebat orang ini, nggak main-main dia. Banyak karya-karya arsiteknya itu, arsitekturnya itu dipakai di mana-mana, termasuk di London. Orang ini perempuan ini, Zaha Hadid, bisa dicari di nama ini. Termasuk stadion yang di Qatar ini untuk Piala Dunia besok. Itu satu karya yang menurut saya monumental ya. Persoalan bagaimana kontroversinya hal lain, tetapi menciptakan gambar dan kemudian menemukan konstruksi gitu itu kan itu sebuah karya seni, estetika namanya. Itu yang tidak semua kita bisa, selain memang berlatih dan memang mempunyai keahlian di situ tentu saja. Ya tapi kita nggak perlu berkecil hati ya. Kita bisa juga tentu saja. Yang penting kita belajar, kalau enggak ya enggak. Tapi saya bangga sekali dengan Zaha Hadid ini, teman-teman. Ketika saya di Turki memang betul-betul mempelajarinya, membaca karya-karyanya, reviewnya dan segala macam. Karena bangga lah istilahnya orang Timur ya. Ya kalau kemudian mau simpel orang Islam gitu kan. Kadang kita terpanggil karena itu ya. Bahkan misalnya pemain Muslim aja kita kadang-kadang ya, tapi nggak semuanya mungkin bangga sekali misalnya dengan Mo Salah misalnya. Nah itu ya bentuk perkataan identitas. Nah itu positif negatif ya bagi kalian bebas aja, bisa dinikmati dan diinterpretasi masing-masing. Tetapi kalau saya lebih kepada spirit postkolonialisme, tapi nanti kita belajar ini. Kenapa saya misalnya bangga dengan Zaha Hadid? Karena Timur ini ya nggak langsung identik Islam ya. Timur ya bisa Islam juga, bisa kira-kira berkembang ya. Itu kan apa ya, jadi ya, makanya disebut sebagai the third world, dunia ketiga. Itu kan repot toh, kita dianggap sebagai orang lain kan, liani misalnya di orang yang jauh sana ya. Makanya kemudian ketika Zaha Hadid muncul dengan karya-karyanya, saya bangga karena ya dia menyuarakan, dia memperteguh identitas bahwa Timur yang punya karya, Timur punya kekuatan, Oriental ya. Jadi kalau teman-teman baca bukunya Orientalis, punyanya Edward Said, itu sudah mulai harus dibaca teman-teman ya. Cari itu buku. Bisa iPusnas juga bisa. Kalian kayaknya saya pernah nge-share di sini atau di kelas mana saya nggak tahu. iPusnas itu coba download, bisa kalau laptopnya kalian bisa taruh di laptop atau di HP. Kemudian nanti setelah download itu bisa pinjam, cari buku-buku yang apapun karena sekarang sudah serba digital ya. Tapi kalau mau beli saya kira bagus menurut saya.
atau yang bisa bahasa Inggris, saya kira baca bahasa Inggrisnya karena bagus sekali bahasa Inggrisnya. Terus kemudian mau mengabadikan buku itu dalam bentuk fisik misalnya karena kalian sangat mencintainya, silakan di print juga ya, tapi ya bacakan yang dari bahasa Inggris kemudian dicetak di dekat-dekat sana, dekat-dekat UGM itu, UNY itu di Deresan dan sekitarnya itu, bahkan kayak Kanisius itu mencetak dengan sangat bagus buku kayak gini ya, meskipun harganya lumayan mahal ya. Satu buku bisa sampai mungkin 100 ya, karena 100 sampai ya 100.000 lah untuk 30 halaman, 400 ya kayaknya Orientalism. Ini penting. Nah, nanti karena kita akan belajar sedikit banyak tentang postkolonialisme sebelum topik-topik nanti akan kalian diskusikan sendiri. Ini sebagai pengantar awal. Kenapa postmodernisme ini saya angkat juga di sini, karena alasan sederhananya ya, karena mata kuliah ini saya dengan Pak Dekan pada awalnya itu judulnya adalah postmodernisme dan postkolonialisme. Tapi saya sangat senang sekali karena semakin luas ya, jadi luas istilahnya dengan adanya sosiologi kontemporer. Jadi saya masukkan juga di dalam. Ini Nadaul Haq misalnya menuliskan ada futuristik, postmodern, klasik, modern. Nah, oke. Nanti saya akan jelaskan pelan-pelan terkait itu. Sebenarnya ngomongin postmodernisme itu sangat apa ya teman-teman, sangat panjang sekali. Maksud saya luas sekali cakupannya ya. Ada satu lagi menyebutkan tokoh di sini. Saya ingin manggil Hannah Victory. Iya, Pak. Bagaimana kamu menemukan dan proses kamu menemukan nama Lyotard itu? Kalau postmodern sendiri buat saya masih sangat asing ya, Pak. Baru tadi pagi baca-baca jurnal terus ketemu kata kunci itu. Oke. Ya memang asing ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau bagi teman-teman di sini yang tidak asing siapa? Saya ingin tahu orangnya. Term postmodernism yang sudah pernah mendengar sebelumnya atau bahkan pernah baca, itu ada nggak di sini? Siapa? Biasanya pembaca buku biasanya, atau penikmat seni biasanya, atau ya terkait dengan literasi. Gimana Nadiful Haq? Coba tak lihat punyamu. Saya tadi kasih note punyamu. Gimana prosesmu? Proses pencariannya itu ya Pak ya? Betul. Pertama saya memang sudah kenal istilah itu, terus saya cari di Google kata kuncinya, muncul yang pertama ada artikel dari Tirto ID, terus dibaca-baca di dalamnya itu ada tokoh Charles Jenks tersebut nama situ, terus saya cari kata kunci Charles Jenks itu, misalnya dia spesifik ke arsitektur. Nah, terus saya baca soal pemikirannya sama beberapa jurnal terkait sama itu. Nah, terus muncullah kata-kata kunci itu. Tapi sebelumnya udah pernah dengar kan postmodernisme ya? Kalau istilahnya saja ya sering dengar. Oke, pernah baca apa di apa istilah ini? Di konteks apa kamu pernah baca ini? Ketika apa gitu? Nemunya di mana? Di buku juga sering muncul kata itu. Iya. Kamu menyebutkan relativism, historicism, ini menarik ini. Historicism ini menarik ini. Saya ada buku tentang historicism ini meskipun agak berat membacanya karena agak di luar wilayah saya ya. Jadi tapi menarik ini salah satunya tentang ngomongin tentang konteks sejarah. Terus kemudian non universal, neo vernacular, ini istilah-istilah yang unik apa ya, yang bagus sekali dari seorang Nadif ya, sudah kasih catatan ini. Tadi kayaknya ada yang angkat tangan juga selain Nadif sepertinya. Zamzam. Ya Pak. Kalau gimana kamu ketemu Zamzam? Kalau dari saya belum pernah baca buku soal posmo, tapi pernah sempat diskusi dengan cutting sosiologi juga Pak, terkait posmo sendiri. Kalau kata cutting itu kebanyakan orang menganut teori sosiologi klasik atau Marxisme itu karena mereka belum membaca atau belum memahami teori posmo sendiri Pak. Karena teori posmo itu sudah sangat rasional dan juga sudah sangat pembaruan juga kan. Jadi relate banget sama
era-era sekarang. Seperti itu, Pak. Siapa narasumbernya? Itu Mas Goni angkatan 16, Pak, sosiologi, Pak. 16. Goni. Iya, Pak, barusan lulus wisuda kemarin. Goni. Siapa nama panjangnya coba? Goni. Abdul Goni Muhtarom, Pak. Iya. Bagus lah. Setidaknya pernah kamu dengar. Tapi jangan langsung diterima mentah-mentah ya. Baik, apa yang saya sampaikan juga jangan diterima mentah-mentah. Jadi salah satu kata kunci dari ilmu pengetahuan itu skeptism. Jadi mempertanyakan. Ya, saya sudah menemukan ini dan kata kuncimu ada canggih, online, pluralism, arsitektur, ilmu pengetahuan. Terlalu luas ya menyambut. Selain pluralism bisa diterima sebagai bagian dari kata kunci utama dari postmodernism ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih untuk partisipasinya. Atau tadi ada yang angkat tangan lagi? Sebelum saya salah menyebutkan nama-nama ya. Oke, saya kira sudah nggak ada. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya senang sekali teman-teman berselancar sedemikian rupa dan menunjukkan beberapa temuan-temuan menarik ya, kata kunci menarik. Saya tentu saja tidak bisa memanggilnya satu persatu, tapi sebagai representasi setidaknya kalau kemudian kalian mau baca yang cukup istilahnya ya lengkap ya, itu punya Jody. Terus kemudian Nadiful Haq juga cukup baik ya, dan yang lain-lain tentu saja di beberapa bagian. Postmodernisme ini nanti sebenarnya ini tidak bisa cukup satu jam satu pertemuan. Saya nanti sarankan untuk membacanya. Jadi saya ada PTT, silakan di-update nanti di Google Drive ya, disimpan. Ya maksudnya boleh disimpan nggak apa-apa karena itu karya saya sendiri. Jadi saya dalam melakukan dan menulis PPT itu teman-teman ya itu bukan main-main ya. Saya mencarikan sumber semampu saya dan dengan keterbatasan waktu atau kebanyak istilahnya dengan waktu yang saya punya gitu ya. Makanya saya coba update informasi-informasi tentang itu. Jadi kalau misalnya nanti dipakai oleh kalian dan kemudian ini hati-hati, bisa kalian mencari sumbernya langsung yang asli dari kata kunci yang saya tulis di PPT atau ya bisa dari PPT itu sendiri. Tapi namanya PPT kan cuma PowerPoint, jadi poin-poinnya aja yang di pointing, jadi yang ditunjuk gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau kemudian menjadikan sumber-sumber itu lebih baik kepada bibliografinya, daftar pustakanya langsung. Oke, saya ada sharing beberapa hal ini. Oke, saya punya ini. Nanti saya akan share di grup kita ya. Saya ingin memastikan apakah kebaca ini slide ini teman-teman. Kebaca, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sebelum saya masuk kepada pembacaan atau mengeksplorasi tentang postmodernisme atau pasca modernisme. Kalau dalam bahasa baku ya itu pasca modernisme. Postmodernisme ini nggak baku dalam bahasa Indonesia. Jadi dia langsung transfer dari bahasa Inggris ya, postmodernism. Makanya dalam bahasa populer kita, parol bahasa kita sehari-hari itu menyebutnya dengan postmo, itu cukup. Nah itu, saya ingin menyampaikan di awal bahwa ketika kita masuk kepada dunia postmodernisme ya, kita seperti masuk kepada sebuah ruangan yang, taruhlah ini ruang kelas gitu ya. Kita menemukan situasi atau fakta-fakta atau apa yang kita raba, apa yang kita lihat itu dengan multi layer, jadi bertumpuk-tumpuk, berbeda secara bahasa di ruangan itu ya, berbeda secara bahasa, berbeda warna kulit, berbeda gaya style, berbeda aliran pakaian, berbeda segala macam. Jadi kita menyaksikan sebuah ruangan kira-kira seperti itu cermin dari postmodernisme, gampangnya begitu teman.
Kemudian ruangan itu kita bawa kepada dunia sosial kita. Ruangan yang tadi saya sebutkan, warna kulit berbeda, cara pakaian berbeda, gaya style rambut, apalah gaya fashion berbeda, preferensi ideologi lah, kalau ngomong ideologi terlalu luas ya, preferensi misalnya, preferensi tentang makanan di ruangan itu berbeda semua. Ini menunjukkan sebuah landscape, sebuah panorama yang ya multikultural, pluralistik. Kita menyaksikan sebuah ruangan begitulah kira-kira. Nah, ruangan ini kita tarik kepada dunia sosial kita dan kita menikmati setiap hari. Jadi apa yang tadi saya ceritakan tentang ruangan itu kemudian kita angkat kepada ruangan sosial kita di sekitar kita masing-masing. Baik yang bisa dijangkau ataupun ya yang kita hanya bisa tahu. Kira-kira begitu. Nah, itulah dunia postmodernisme yang kita hadapi dan itu saat ini gitu ya. Ya kalau secara teori nanti kita pelajari ya. Nah, di kelas kemarin saya ngasih describing gambar itu dari sini, kelas kemarin yang di kelas B ya. Ini. Jadi kalian bisa dilihat aja di mana postmodernisme dan mana yang ya modern atau klasik ya gambarnya. Kita akan tahu ya mereka yang ada di jalan ini gitu ya. Yang ada di jalan ini adalah postmodernisme. Karena di sini ya nanti akan saya ceritakan lebih lanjut terkait contoh-contoh ini. Jadi postmodernisme itu gampangnya sebuah gerakan bagaimana kebudayaan, estetika, seni, segala macam itu tidak ada yang namanya lagi standar lah gampangnya teman-teman. Tidak ada lagi yang namanya logocentris. Tidak ada lagi yang namanya narasi besarnya. Tidak ada lagi yang namanya pattern. Pattern itu struktur yang mengikatnya, aturan yang mengikatnya. Bahwa kalau pementasan itu harus ada sutradara, harus ada skrip, skenario, harus ada panggung, harus ada aktor, harus ada kostum, harus ada lighting segala macam. Tidak. Itu adalah laku dari klasik dan modern awal. Bahkan di modern akhir atau disebut dalam istilah-istilah akademik dengan istilah late modernism. Late modernism itu modernisme lanjut. Jadi kan banyak sekali orang mengatakan ya bahwa tidak menyebutnya dengan postmodernisme. Jadi postmodernisme itu ada yang menyebutnya dengan late modernism. Jadi modernisme lanjut sampai sekarang. Jadi modernisme itu berlanjut gitu loh, bukan post. Tidak post gitu loh, tapi lanjut. Itu banyak sekali orang-orang para sosiolog ataupun ilmuwan sosial memperdebatkan itu. Kita ya silakan bisa masuk situ juga kalau misalnya teman-teman tertarik membacanya. Salah satu buku kuat tentang menggambarkan tentang bagaimana konsumsi kapitalisme dan ini itu di bukunya Frederick Jameson kalau nggak salah, seorang Marxis dari Amerika. Itu nulis tentang the late capitalism kalau nggak salah. Dia menggambarkan juga bagaimana kapitalisme lanjut itu bekerja dan konteksnya juga bisa disebut sebagai modernisme lanjut atau postmodernisme ini. Nah, gambar ini yang kemarin saya coba testing ke teman-teman kelas B. Ini tidak ada bentuk teman-teman, di jalannya nggak ada bentuk. Kita melihat ini menjadi semacam chaos, anarkis bahkan ya. Kita melihat sebuah potret anarkis di sini. Lihat gambar yang ada mobilnya ini, kita tidak bisa langsung kemudian terkonstruk pikiran kita bahwa yang akan kita lihat adalah aktornya. Yang kita lihat adalah artistiknya. Yang kita lihat adalah mungkin misinya atau apa. Kita nggak bisa tunggal begitu. Tapi kalau yang kiri, kalau di hadapan kita kiri ya, itu bisa kita melihatnya suatu yang tunggal, satu yang terkonstruk, terbentuk, kira-kira begitu. Mohon maaf, gambarnya nggak muncul, belum gerak slide-nya gitu, Pak. Memang belum gerak, saya masih satu gambar ini. Coba ini udah gerak nggak?
Belum, Pak. Mbak. Belum, gambarnya belum muncul, Pak. Oke, saya coba lagi. Ini problem di sini jangan-jangan sorry. Terima kasih sudah diinformasikan. Saya udah masuk ini? Sudah, Pak. Oke, ini udah tadi udah muncul nggak ini gambar ini? Tadi Sudah, Pak. belum, sudah. Oke, saya menjelaskan sesuatu yang tidak muncul. Oke, penjelasan saya yang tadi, gambarnya ini, kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita ini kayak apa gocekan dan candaan-candaan teman-teman ketika saya belajar bahasa Turki dulu. Belajar bahasa Turki itu seperti kita mendengarkan pesawat terbang katanya. Jadi pesawatnya sudah persekian kilometer ada di ujung sana, baru kita mendengar suaranya sekarang. Jadi belajar bahasa itu diterangkan kemarin beberapa jam yang lalu, kemudian kok ngertinya sekarang, termasuk juga ketika kuliah. Nah ini kira-kira begitu. Apa yang saya sampaikan tadi ini kalau ini lebih beda kalau ini. Gorselnya image-nya, gambarnya lihat belakangan, tapi penjelasannya di awal. Oke, kira-kira itu yang sudah jelaskan tadi. Nah, ini jalan slide. Jalan, Pak. Oke. Nah, ini yang sudah saya coba minta teman-teman untuk melihat polanya, melihat gambar ini, gitu ya. Sebenarnya simpel kalau kemudian kita mau melihat ya. Kalau kemudian mau membuka diri dengan karya seni ya dalam konteks arsitektur. Ya. Baik kalian yang suka nonton film, kalian yang suka baca, kalian yang nggak tahu kalau di kartun apa ada yang kayak gini. Saya nggak suka kartun sejak dulu. Itu salah satu kenaifan hidup saya. Ya, mestinya saya sempat suka mestinya. Nggak tahu. Tapi anak saya suka kartun. Ya. Makanya saya mulai ikut nonton juga. Nah, kiri bawah yang bentuknya kotak itu ini banyak di mana-mana. Jadi kalau teman-teman suka dengan sejarah-sejarah filsafat Yunani ya, itu banyak sistem bentuk gedung kayak gini. Jadi masa-masa Aristoteles, misalnya Plato itu udah mulai ada. Jadi di akademia mereka ya ada bangunan-bangunan kayak gini menjadi simbol. Di Eropa, di apa itu klasik gitu. Di Yunani masih ada. Kemudian nyebar di beberapa daerah, termasuk di Turki karena Turki bagian dari Yunani dulu. Jadi pulau di Aegean di Turki bagian barat utaranya, bagian barat sana dekat-dekat Istanbul itu memang sudah ada begini di salah satu city state istilah Yunani itu. Jadi mereka punya daerah komunitas di luaran Athena yang kemudian disebutnya sebagai city state. Itu bentuk-bentuk demokrasi mereka yang menarik produknya. Kalau teman-teman itu mungkin tahu dengan Agora misalnya. Agora itu bentuk gedung, bentuk bangunan gitu-gitulah. Saya sangat menyukai ini dan ketika saya di Turki ya menikmati sekali perjalanan saya di gedung-gedung kayak gini. Melihat kira-kira membayangkan apa yang terjadi 200-300 tahun sebelum Masehi misalnya, sebelum Isa lahir ya. Kira-kira begitu. Jadi sebuah kehidupan ini ternyata apa ya teman-teman ya, dunia kita itu unik sekali Bang ya. Kalau kita piknik lebih jauh, kita itu merasa betul-betul apa namanya ya. Ya ini pengalaman saya personal sekali. Ini soal pemaknaan ya, bagaimana resepsi dari kita masing-masing. Kita bisa sama. Resepsi kita ya, pemaknaan kita, interpretasi kita terhadap satu objek itu tergantung dengan horizon kita masing-masing. Apa itu horizon? Historical background yang ada di pikiran kita. Pernah enggak kita terlibat dengan konteks ini? Pernah enggak kita membaca konteks ini? Pernah enggak kita tahu sebelumnya tentang konteks ini? Saya punya cerita. Semoga kalian enggak bosan ya mendengarkan cerita dari cerita. Kemarin ibu saya ke sini dari Madura. Untuk pertama kalinya ketemu dengan cucunya karena terhalang dengan pandemi. F Talia itu anak saya, F yang pertama itu lahir. Saya sudah merencanakan lebaran tahun itu ya tahun 2020 pastinya untuk pulang kampung Madura. Ternyata pandeminya ada aturan PPKM segala macam, tidak bisa. Akhirnya ya ibu saya yang ini, saya mau ke Jogja. Anak saya kan udah mau 3 tahun, ini udah usia 3 tahun ini.
masa saya nggak ketemu gitu loh. Ya oke, kita lakukan ke sini. Nah, satu hal yang ingin yang ada dalam pikiran saya, teman-teman, tentang piknik, tentang liburan. Ini saya ceritakan bukan kemudian menjadi parameter kalian, enggak, cuma sebagai informasi. Saya mengampu sosiologi pariwisata ya di kelas semester 5 atau berapa, 6 atau 7 mungkin ya, mata kuliah pilihan. Jadi kalau kalian suka ya pilih, kemudian takut dengan saya nggak usah dipilih. Jadi apa yang ada di pikiran saya itu soal standar piknik, standar standar liburan. Setiap kita punya standar, kita punya tes, punya selera. Kalau dalam bahasanya Thierry Bourdieu, kita punya pola sendiri. Gimana pola ini terbentuk? Ya karena background sosial kita, background historis kita yang membentuknya. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau kayak Nadif suka dengan angkringan, ya, karena dia kan sehari-hari di Kerapiak, kemudian nongkrongnya kan di sekitar angkringan sana. Jadi itu kira-kira gampangnya. Nah, ketika berhadapan dengan ibu saya tergoda untuk berpikir begitu. Nah, apa yang kemudian saya lakukan? Simpel sebenarnya, Ibu. Jenengan tahu Jogja apa saja? Itu simpelnya saya. Ibu saya tidak bisa baca Latin, teman-teman, buta huruf, tapi bisa baca Quran. Apa ya, Cong? Nggak tahu ada apa di Jogja. Jadi dia sama sekali blur tentang Jogja. Wah, ini juga agak repot juga. Oke. Saya kemudian mengidentifikasi, saya lahir dan tahu kampung saya. Jadi saya mencoba mengkorelasikan objek-objek lah gampangnya ya, peristiwa-peristiwa yang kemudian bisa menyambungkan dengan ibu saya. Kemudian karena dia nggak tahu tentang Jogja, saya tahu ibu saya adalah hidup di kampung, dia ada di daerah agraris ya, petani. Apa? Kosmis. Ya, kosmis itu dunia, teman-teman. Dunia agraris itu apa saja yang bisa kita lihat? Ada air, ada tanah, ada pohon-pohon, ada hewan-hewan. Nah, kemudian saya bilang, Ibu, di sini ada kebun binatang, Ibu. Oh iya, ada kebun binatang. Iya, kalau sampean mau lihat kebun binatang dengan ya saya jelaskan dengan banyak jenis hewan-hewan. Oh iya, ternyata ibu saya pernah nonton kebun binatang juga ketika liburan di Surabaya dengan apa dulu mungkin ketika dia masih muda. Ya, Cong, saya ingin lihat kebun binatang. Oke. Saya memberikan preferensi yang kira-kira menjadi kosmisnya di. Jadi bukan kemudian standar saya. Ya, meskipun saya nggak punya standar macam-macam, teman-teman. Saya ngomongin ini kan secara teori aja ya. Saya tahu standar misalnya mungkin di antara kalian yang duduk di sini standarnya kalau minum kopi harus Starbucks. Kalau menikmati film harus di bioskop misalnya. Itu kan standar masing-masing gitu. Saya bukan standar begitu, tapi saya tahu pola-pola begitu gitu ya. Karena saya lebih tahunya ya secara teoritis aja begitu. Nah, kemudian terjadi itu nonton. Ya karena di situ ada ya di sini kan gampangnya Geberloka kan dekat sekali teman-teman, dan juga semuanya kan kalian mungkin sudah pernah masuk semua ya. Ya semua jenis dunia satwa dan juga agraris itu ada di situ ya, meskipun dengan kelemahannya masing-masing gitu, organisasi atau apa. Nah, saya nggak peduli itu. Kemudian di tengah perjalanan juga saya nanya Ibu. Di Sumeneb itu ada keraton, Ibu. Sumeneb itu kabupaten saya, ada keraton. Nah, keraton di Sumeneb itu punya hubungan dengan keraton Jogja. Saya ceritain. Tapi ibu saya nggak bakal tahu itu. Artinya saya ingin mengatakan bahwa di Jogja juga ada keraton. Itu loh maksud saya. Dia penasaran. Oke, apa yang saya ingin lihat? Artinya apa? Ini soal standar kayak gini. Ini saya coba ya. Jadi saya tuh menghindari begini. Saya pernah share di Facebook, saya lupa. Sebenarnya sebelum ada komentar kayak gini, saya sudah ngerti gitu ya, bahwa liburan apapun itu kan punya motivasi piknik itu secara riset itu sudah muncul semua. Makanya saya coba ke ibu. Ada seorang kawan dulu, orang Madura juga, wisuda, bapak ibunya datang ke sini. Kemudian dengan standarnya, ya, oke lah seadanya, bahwa Jogja punya candi apa segala macam,
kemudian dibawa ke candi, dibawa ke mungkin mall atau apa sejenisnya. Tapi yang saya ingin ceritakan yang candi, yang betul-betul fakta ini. Nyampe ke sana ke candi, kemudian apa komentar bapaknya ini? Cong, cuma batu-batu begini banyak dikunjungi orang. Ini satu kritik bagi kita, teman-teman. Ini bukan ini perspektif postkolonialisme lah yang saya bicarakan, dan juga perspektif postmodernisme. Bukan bahwa standar orang harus ngerti ini kemudian itu sebagai orang yang berperadaban tinggi. Enggak, saya enggak bicarakan itu. Setiap kita punya horizon masing-masing, punya stand, punya pengalaman masing-masing. Pengalaman kita inilah yang bagi saya ini yang sangat berharga. Jadi bukan kemudian anak muda kayak kalian harus dibilang keren, trendy segala macam dengan A, B, C, D. Enggak, saya enggak suka begitu. Saya suka menafsiri bagaimana background-nya masing-masing, dia lahir di mana, filosofi apa yang dia anut, pengetahuan apa yang membentuknya, sejarah apa yang telah menjadi bagian dari kehidupannya, itu. Jadi kalau kemudian teman-teman sempat dengar apa itu budaya tinggi, budaya rendah, yang meskipun di kita ya, apalagi kayak Jogja ya, Jogja dan keraton ya, budaya keraton, budaya rakyat, itu kan bentukan-bentukan dari usia apa namanya, dari warisan-warisan diperkokoh sebenarnya oleh postkolonialisme, oleh kolonialisme, oleh Belanda ya, tradisi kolonialisme. Jadi ada bahasa tinggi, bahasa rendah, atau apa segala macam. Yang kemudian efeknya adalah yang merendahkan, mendiskriminasi akhirnya. Nggak bisa ditolak itu. Dan contohnya sekarang. Ini yang sikapnya lokal. Tapi sifatnya internasional juga sekarang. Bahwa kita punya standar. Bahwa kemajuan itu harus punya A, B, C, D. Negara maju itu A, B, C, D. Kenapa kita disebut sebagai developing country? Bukan developed country. Karena ini kan ukuran. Padahal secara local wisdom kita mungkin ya, tapi ini masih statement yang bisa diperdebatkan. Kita mungkin ya pada sebuah masyarakat tertentu, ini informasi ini yang saya ingat karena saya pernah nulis artikel ini bareng kakak tingkat kalian. Ketika ramai-ramainya kematian akibat COVID bulan Juli Agustus tahun 2021, kami sekali. Ada satu daerah yang cukup santai, yaitu kalau tidak salah Kampung Naga atau mana di Jawa Barat, atau di Baduy kalau nggak salah. Itu mana? Saya perlu lagi lihat ini. Dia bahkan tidak terpapar ya, tanda kutip ya. Saya nggak tahu ini soal terpaparnya, kan bisa dicek secara laboratorium, yang maksudnya bisa di swab segala macam. Itu dengan corona. Nah, yang ada di pikiran saya adalah soal kecanggihan kalau ngomongnya begitu. Mereka yang oleh kita, di mata kita didiskreditkan sebagai kampung adat yang terbelakang. Taruhlah pakai bahasa kolonialisme ya, bahasa begitu. Mereka tidak punya standar kemajuan teknologi dan segala macam. Tidak punya kemajuan kultur segala macam. Tapi di bagian ini kenapa mereka lebih unggul dari kita? Ini kita jangan membicarakan ya karena yang di atas memintanya begitu ya, jangan bicarakan itu. Artinya apa? Orang-orang yang selama ini kita terjebak dalam ini terbelakang, ini kolot. Pada bagian tertentu dia bahkan lebih sophisticated, lebih hebat dari kita di beberapa bagian. Karena dia punya local wisdom sendiri untuk menjaga kehidupannya. Hidup kita yang memang kayak gitu, teman-teman. Seberapa kuat kita menjaga hidup kita, itu aja. Sistem sosial kita itu aja. Yang kalah ya dia yang hancur, yang menang ya dia akan berlanjut menguasai kan begitu. Nah, itu cerita yang sangat panjang sekali. Entah apakah ada gunanya, saya tidak tahu. Dari A ke B dan segala macam. Nah, kita kembali kepada gambar. Jadi gambar klasik ini, klasik dan modern awal ini ya bisa dilihat bagian bawah di kiri kita. Kemudian di atas di kiri, di kanannya lagi bagian bawah di kanan kita itu yang lumayan agak kotak-kotak ya. Itu juga modern ya, ada yang bilangnya late modern. Kalau mau cari identitasnya dari ITA tadi silahkan dibaca identitasnya. Terus kemudian kiri kita atas itu stadion di Qatar sana, itu postmodern. Terus kemudian di
di atas kita lagi juga postmodern. Apa yang paling gamblang untuk kita bisa melihat gitu ya. Postmodern kemudian bisa disimpulkan itu punya pattern yang tidak tunggal, itulah gampangnya. Tidak punya narasi logosentrisme bahwa ini yang benar, ini polanya. Gitu. Jadi kalau dalam arsitektur, saya sempat ingat ini gara-gara baca novel ya. Ada istilah tektonik dan atektonik. Mungkin kalian yang belajar fisika kemarin atau apa, mungkin fisika atau matematika, saya nggak tahu. Mungkin ada istilah itu. Tektonik dan atektonik. Geografi, di geografi. Ada tektonik dan atektonik. Ini tektonik dan tektonik ini masuk di arsitektur, masuk juga di karya sastra dalam membaca konteks ini. Tektonik itu katanya, saya kalau salah nanti bisa kalian cari lagi. Tektonik itu terbentuk sebuah konsep dalam arsitektur yang kotak gitu loh, terbentuk, polanya terlihat. Dinding begini, ada kotaknya, tutupnya begini, atapnya begini. Nah, itu terkotak, itu tektonik. Jadi landai, kelihatan rapi lah gampangnya kalau ngomongin simetris. Tetapi atektonik itu sebaliknya, dia menghancurkan. Kalau misalnya bangunan modern atau ini kotak begini, oleh atektonik itu surface-nya, depannya itu dilenturkan, dirusak, dikreasikan. Makanya jadi kemudian gambar-gambar yang di bagian atas. Jadi atektonik. Ini konteks arsitektur ya. Kalau saya salah mungkin bisa ya nggak perlu protes saya, tapi saya pernah baca itu. Kalau misalnya tertarik silahkan kalian lebih banyak lagi baca tentang itu. Jadi ini sifat-sifatnya ya tidak satu tunggal, tidak satu bentuk tunggal, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Oh, ini di sastra ini. Cerpen perkara perkamin punyanya Raudal dan cerpen saya sendiri ya. Saya sepertinya tidak perlu ini karena bagian teman-teman mau masuk postmodernisme dalam konteks sastra, silahkan juga nggak apa-apa. Jadi postmodernisme itu berkembang secara masif ya, bukan pemulaannya pertama itu dari karya seni, itu lukis dan patung kalau nggak salah di Inggris sana. Jadi kalau sejauh ini kita melihat lukisan misalnya dengan bentuk atau patung namanya, instalasi lah ya, secara lebih enak lagi. Jadi tiba-tiba di sana itu tiba-tiba cuma ada telinga misalnya, ada apa. Itu kan ikut merusak imajinasi kita, apa ini ya, gitu-gitulah kira-kira gambar. Jadi kemudian ada perkembangan postmodernisme di situ lewat karya seni. Kemudian berkembang ke sastra, berkembang ke arsitektur, ke teater, drama dan lain-lain ya. Kalau ya kebudayaan secara umum lah, konteks budaya. Tapi kalau dalam apa namanya? Kalau dalam sosiologi itu sangat besar kontribusinya salah satunya. Dalam ilmu sosial secara umum sih kalau saya lihat ya. Kemudian, nah, coba ini dilihat dulu. Ini baca, kemudian saya minta komentar. Apa kira-kira? Kita belum masuk ini ke kata kunci khusus atau penjelasan tentang ini. Tapi saya ingin meminta kalian, silakan dicek. Saya sambil mau ambil minuman dulu. Teman-teman, masih lihat gambar itu kan?
dari komisioner KPPI. Masih lihat? Bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ini tes berikutnya ya tentang postmodernisme ini. Coba saya akan minta siapa yang ada di sini nih. Ingin lihat komentar kalian. Coba Ahmad Nurdiansyah. Ahmad Nurdiansyah. Ditinggal ya device-nya ya. Ahmad Nurdiansyah. Ahmad Nurdiansyah. Saya biasanya teman-teman akan saya tulis nama orang yang tidak nyaut ketika saya panggil. Ya buat saya taruh di database saya aja. Enggak ada kaitannya sama mungkin nilai itu apa. Tapi mungkin saja nanti pada akhirnya ketika di akhir. Kemudian saya coba lagi siapa di sini. Coba Aisyah Rajwa. Aisyah Rajwa. Ya, Pak. Coba gimana kamu membaca statement kayak gitu dalam konteks taruhlah dalam analisis seadanya aja dalam postmodernisme. Aduh, bentar, Pak. Kalau menurut saya itu kayaknya mungkin nggak ada ininya sih, Pak. Nggak ada standar ininya. Apa namanya? Nggak ada standar sainsnya gitu, Pak. Jadi nggak ada ini itu gitu loh, Pak. Karena kayaknya nggak mungkin juga sih, Pak. Walaupun nggak ada penetrasi jadi kehamilan gitu di kolam renang. Oke. Saya mencoba mencari kata kunci apa yang kira-kira muncul dari diskusi kalian ketika menjawab. Coba saya coba panggil lagi sekitar 2 orang lagi ya. Kalau Rofif gimana? Rofif? Ya, Pak. Coba gimana pandanganmu dalam konteks postmodernisme ya seadanya aja dulu. Kata kunci apa yang bisa kamu diskusikan? Oh ya, untuk statement dari KPAI tersebut lebih sama-sama kayak Rajwa, Pak. Ya itu tadi tidak dilandasi atas adanya ilmu apa sains. Jadi ya nggak masuk. Coba yang lain. Yang lain lah. Yang lain lagi. Kalau yang sama ngapain kamu letakkan di sini? Ya, Pak. Coba apa yang lain? Rafif, ada yang lain nggak? Tidak, Pak. Belum punya gambaran. Oke. Saya coba siapa yang lumayan asing. Lavita Nova. Lavita, gimana Ya, Pak. pandanganmu? Maaf, Pak, tadi putus-putus. Apa? Suara saya putus-putus tadi? Nggak, maksudnya sayanya. Tadi sempat keluar soalnya. Pendapat tentang apa, Pak, tadi? Maaf. Kamu bisa melihat ini enggak? Screen bisa melihat layar enggak? Komentar Iya, itu, Pak. kamu bisa baca komentar itu? Ya. Oke. Pandanganmu gimana dalam konteks postmodern?
kata kunci apa yang bisa kamu jelaskan, yang bisa kamu eksplorasi? Ini tentang berita yang dulu itu ya, Pak? Ya, kamu nggak usah perlihat berita apa, lihat aja itu gambar itu kan sudah cukup, kan bisa dipahami itu. Ya. Gimana Pak? Pendapat tentang, ya udah pendapatmu aja, statementmu aja. Kita pingin dengar aja itu, nggak lebih dari itu. Nggak usah takut salah kamu. Apa statementmu? ya menurut saya apa ya, pernyataan ini kurang pas buat kita yang udah tinggal di lingkungan postmodern gitu, Pak. Apa kurang pasnya? Ya karena apa ya, kalau dalam hal gimana sih nih sebenarnya, ini kan dijelaskan kalau di kolam renang itu apa ya, bisa menjadi kehamilan gitu ya, Pak? Bisa dibaca itu, Lavita. Saya coba ingin dengar komentarmu, statementmu aja. Tafsiranmu apa? Pandanganmu apa? Tadi kita bicarain tentang kata kunci postmodernisme yang saya share ke kalian. Kamu juga yang termasuk yang mengerjakan kalau nggak salah ya. Coba cek lagi. Lavita. Ayo. Begitu. Iya, udah nggak apa-apa. Maaf ya, Pak. Santai aja. Saya cuma ya pingin dengar kalian memberikan statement gitu aja. Ya meskipun kecenderungan saya ya langsung manggil ya, mungkin bisa bikin shock atau apa ya. Saya nggak tahu. Oke, lanjut. Ini sebuah statement nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Ini udah bisa jalan nggak? Sudah, Pak. Oke. Ada beberapa kata kunci yang apa ya, yang bisa dibilang utama, tapi sekaligus juga apa yang dituliskan oleh Jody terus kemudian Nadiul Haq itu sudah cukup juga ya. Apa kata kunci yang kemudian muncul dalam diskusi ketika terkait dengan postmodernisme ya? Ada skeptisisme itu ya merasa apa istilahnya itu teman-teman ya? Selalu mempertanyakan, mencurigai lah gampangnya, tapi bukan mencurigai yang negatif ya. Kita itu tidak mudah percaya lah gampangnya ya. Kita mempertanyakan, bukan tidak mudah percaya kemudian sikap kita denial ya, menolak enggak, meremehkan enggak, apatis enggak. Ini beda ini. Gimana penjelasannya paling gampang ya? Maksudnya kalau misalnya kita dapat satu statement pernyataan, jadi kita mempertanyakan ulang, masa sih perasaan mestinya begini misalnya. Nah itu terjadi diskusi namanya, itu yang disebut skeptisisme. Dari situ kemudian nggak bakal diem, dia akan cari sumber lain, dan kemudian di situ. Kemudian yang kedua subjektivisme. Nah ini yang paling utama sebenarnya kalau saya lihat dari postmodernisme. Jadi begini, postmodern itu ingin menghidupkan yang namanya subjek. Subjek manusia itu betul-betul kalau taruhlah kita misalnya berada dalam kandang modernisme ya, diri kita, jiwa kita, tubuh kita berada dalam kandang modernisme ya, kita dikandangin betulan, tidak bisa loncat kemana-mana, tidak bisa ekspresi kemana-mana. Subjek kita mati, ego kita mati misalnya di bawah karena kandang modernisme tadi. Jadi postmodernisme itu ingin menghidupkan itu, ingin melepaskan kita dari kandang itu, dari cengkraman modernisme lah kalau kita bisa mengatakan begitu. Jadi subjek kita itu menjadi muncul, diri kita menjadi ada. Jadi misalnya dengan media-media sebagai salah satu bentuk ejawantah dari media apa ya, bagaimana subjek itu hadir dan muncul ya. Dengan kita punya media sosial, itu semuanya kan subjek semua tuh. Misalnya
Apakah ada di antara kalian di sini jadi selebgram? Ada nggak? Atau ada yang ahli TikTok? Jadi begini, di kelas lain misalnya kemarin bisa seperti itu ada yang memang ahli make up misalnya, ahli make up jadi make upper. Kalau dalam tradisi modernisme, dalam tradisi sebelumnya, standar untuk make up itu kan sudah harus berpendidikan, ini itu segala macam kan. Artinya ada aturan-aturan ketat di situ. Terus kemudian bahwa yang legitimate itu apa ya, bisa diterima, dipertanggungjawabkan ya, bisa unggul, bisa utama lah istilahnya ya. Tentang fashion, tentang make up itu selalu siapa, Harta Tilaar atau siapa, Arta Tilaar atau siapa. Harus ada produk-produk dia dan juga afiliasi dengan dia. Itu dulu, itu modernisme, itu cara berpikir begitu. Nah, postmodernisme itu enggak menginginkan begituan. Hanya dengan modal kita belajar di YouTube 2 jam, kemudian kita kayak seolah-olah kita menjadi hebat, menjadi ahli. Kemudian subjek kita dimunculkan. Nah, subjek kita dimunculkan, ini saya menjadi A dan B. Saya mendesain diri saya sebagai ahli A, ahli B. Termasuk yang celaka adalah ahli agama. Nah, ini yang celaka ini. Ini diskusi seru kalau ini sebenarnya. Hanya dengan, makanya banyak kritik kan ya, belajarnya di YouTube, belajarnya di Google, kemudian menjadi ahli agama. Tidak ada lagi ukuran bahwa menjadi ulama, kalau ulama terus menjadi ustadz lah gampangnya, yang paling gampang istilah yang kita pakai. Bahwa menjadi ustadz itu, jadi ahli agama itu, kalau misalnya dalam tradisi modernisme, tradisi Ottoman misalnya, harus pertama menguasai Quran, hafal, hadis, kemudian ilmu keduanya, ilmu tafsir keduanya. Sejarah kebudayaan Islam, aspek sejarah, kemudian ya bahasa lah tentu saja ya, linguistik, nahwu sorof itu misalnya. Nah, ini beberapa syarat gitu ya untuk menjadi ahli agama. Tapi kita tidak sekarang. Nah, apa yang hadir di dunia kita itu adalah realitas dari postmodernisme, teman-teman. Kenapa misalnya ujuk-ujuk, saya nggak bisa nyebutin satu persatu, takut salah orang, kemudian sudah kadung menjadi teladan kalian misalnya, jadi role model kalian, kemudian saya sebutkan sebagai contoh, kemudian kalian mau berontak atau apa. Tapi banyak kita bisa melihat dengan sangat jelas, benderang tentang itu. Tiba-tiba karena dia mendesain dirinya di website, di YouTube, di Instagram, apa segala macam, dengan tidak ada kapasitas ilmu, kemudian dia bisa menjadi ustadz, menjadi ahli make up, menjadi ahli A, menjadi ahli B. Padahal juga belajarnya paling cuma 2 jam, karena dia hanya punya kemampuan misalnya mendesain, mengedit apa ini itu, atau punya keberuntungan lain, ganteng gitu atau cantik misalnya. Karena itu bisa dijual itu. Apalagi dunia TikTok ya sekarang. Nah, itu subjek-subjek menjadi sangat liar. Ini yang penting. Liar sekali subjek-subjek kita. Nah, terus kemudian ada relatif. Relativisme ini memang salah satu yang dibawa oleh ini ya. Dibawa oleh postmodernisme. Terus kemudian ada pluralisme, kalau kita mau nambahin ya. Ada pluralisme ya. Kemudian ada ya, kalau bahasanya nanti tadi ada vernacular atau apa bisa dipakai itu, dan kecurigaan secara umum terhadap religion ya, terhadap apa religion ini pemikiran ya teman-teman ya, pemikiran yang gampangnya dibawa oleh modernisme. Ini ngomongin tentang religion ini panjang sekali kalau dalam konteks filsafat ya teman-teman ya. Kalian yang mungkin suka baca itu bisa akan menemukan apa artinya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita kemudian melihat postmodernisme itu? Melihat realitas sebagai konseptual construct. Jadi realitas kita sehari-hari itu lebih sebagai apa ya istilahnya ya? Konstruksi pemikiran aja teman-teman.
konstruksi konsep. Nah, ini contoh yang paling gampang bisa merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Siti Hikmawati tadi, komisioner KPI itu. Jadi apa yang dia sampaikan dalam konteks konstruksi konseptual, ya sudah begitu gitu loh. Itu bagian bagaimana subjek itu bersuara. Dia udah bersuara kok, meskipun bukan ahlinya. Dia kebenaran apa yang dia sampaikan sebagai kebenaran konstruksi konsep ya sudah muncul begitu, adanya begitu. Nah, terus kemudian kalau kita merujuk kepada hal yang keahlian, bagaimana dalam konteks biologi sendiri, dalam sains apa ya, kalau mempelajari tentang ya biologi sendiri misalnya, mempelajari tentang apakah betul sperma yang menyebar di kolam renang itu bikin hamil misalnya. Itu kan sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah ya. Postmodernisme itu apa ya, fenomena munculnya Siti ini ya sudah, itu fenomena posmo gitulah. Posmo. Orang bisa berbicara apa saja. Di situ dulu. Persoalan kebenaran tuh nanti gampangnya begitulah. Yang penting subjek muncul. Bayangkan loh, kalau seandainya yang ngomong kayak gini nih misalnya Aisyah Rajwa misalnya, mungkin oke lah, tapi ini seorang komisioner gitu loh. Posisinya kan jelas sekali, ini komisioner untuk anak loh ya. Itu memang mestinya komentarnya dia harus legitimate. Tapi dia mau berkomentar secara postmodern gitu. Jadi dia menjadi ombak akhirnya komentarnya, menjadi konstruksi konsepnya aja yang muncul. Nah, ini kalau kemudian kita an artifact of scientific practice in language. Jadi permainan bahasa aja ya. Logically independent of human being, independent. Ya, jadi dia menjadi tidak bergantung lagi sebenarnya teman kayak gini. Menjadi independen, ya sudah, dia miliknya gitu. Gampangnya gini. Dia komentarnya Siti, dia komentarnya Biji, dia komentarnya siapa misalnya. Ya begitu akhirnya memang. Nah, ini yang menarik sebenarnya dari fenomena ya. Makanya postmodernisme itu dilihat sebagai ini teman-teman, sebagai dunia yang morat-marit ya, amburadul, ya, kacau balau gitu ya. Nanti saya tak share ini, ada satu tulisan bagus itu kemarin itu dari teman saya, dari adik tingkat saya di pondok, Taufikur Rahman, mungkin kalian ada yang kenal. Itu nulis tentang Alan Sokal. Alan Sokal itu sangat benci dengan gerakan postmodernisme ini, teman. Dia seorang saintis, kalau nggak salah fisika ya. Karena bagi dia ini kacau kalau dunia, kalau postmodernisme itu kemudian diangkat, diakui gitu ya. Karena akan merusak bagi dia, merusak narasi besar, merusak kebenaran besar. Apa kebenaran besar misalnya? Kebenaran yang diterima bahwa ya sperma itu harus ada penetrasi dulu baru mungkin terjadi kehamilan gitu ya. Jadi nggak bisa, itu kan narasi besarnya, ilmu pengetahuannya begitu. Nah, Alan Sokal ini nggak terima. Ini dunia ilmu sosial kok begini, dunia seni kok begini. Akhirnya dia bikin jurnal, dia ngarang sepenuhnya, ngarang betul, nggak riset apa segala macam. Dia terbitkan di sebuah jurnal, artikelnya meledak sekali, menjadi kemarahan. Gitu. Tapi ya itu sebentuk kritik sih menurut saya yang bagus ya. Terus kemudian postmodernisme kadang diekspresikan dengan mengatakan tidak ada kebenaran tunggal, ya betul. Kebenaran tunggal ini nggak ada dalam postmodernisme. Sudah mulai cair, teman-teman. Otoritas itu tidak tunggal lagi. Ya kalau kemudian ngomong bahayanya ya agama yang paling kena kalau konteksnya ini. Kemudian language refer to and represent reality outside itself. Jadi strukturalisme dan poststrukturalisme. Jadi bahasa yang muncul itu sekarang sudah akan menunjukkan bagaimana realitas sekitarnya. Dalam artian bagaimana dia membawa pesan. Nah, itu bukan dulu ngomongin tentang strukturalisme misalnya kalau dalam bahasa ini ya, dalam bahasa linguistik ya. Kemarin di studi modern saya sempat membahas ini. Strukturalisme dan poststrukturalisme. Sebenarnya nggak perlu ulang lagi di sini. Nah, kita masuk ke definisi postmodernisme. Siapa tadi sebutin Lyotard? Fikri ya, Fikriatus siapa itu? Lyotard ini memang tokoh utama teman-teman, paling pertama kalau bisa menyebutnya dalam bentuk menuliskannya buku lah gampangnya. Lyotard menuliskan bukunya itu kalau nggak salah The Condition
Postmodern condition itu dalam bahasa Perancis. Kemudian tahun sekitar tahun 70-an, 69 atau berapa itu terbit buku itu. Lyotard mendefinisikan postmodernity sebagai bentuk keraguan, ketidakpercayaan terhadap metanaratif atau grand narration. Apa itu metanaratif? Apa itu grand narration? Grand narration itu gampangnya begini, teman-teman. Ada sebuah kecenderungan atau ukuran tunggal yang menyatakan bahwa kebenaran satu-satunya adalah begini, misalnya. Itu biasanya dilahirkan oleh bentuk-bentuk ilmu pengetahuan, ya, tentu saja, ya. Logosentrisme. Bahwa misalnya kemajuan itu harus diukur dengan A, B, C misalnya. Itu kan narasi umum, itu narasi besar itu. Bahwa orang misalnya orang harus punya keahlian make up harus A, B, C, D. Yang terkait dengan hierarkis biasanya, hierarki berpendidikan dulu, ini dulu, itu dulu misalnya. Itu adalah kebenaran-kebenaran tunggal, termasuk misalnya dalam agama. Maksud saya termasuk ancamannya terhadap agama ketika bicarakan ini. Jadi generation kalau dalam bentuk misalnya gampangnya begini, demokrasi itu bisa jadi generation, teman-teman, demokrasi itu karena dianggap sebagai satu-satu, ya bukan satu-satunya ya, yang paling tepat untuk mengelola negara itu namanya sistem demokrasi. Itu sudah menjadi generasi umum, generation. Nah ini ditolak, skeptis adanya pernyataan begini. Terus kemudian kedua, postmodernisme menolak bentuk mengakui otoritas tunggal. Ya. Jadi otoritas itu sudah mencair, saya katakan tadi, termasuk definisi tentang seni dan semestinya kayak apa. Ya seni harus ini, harus itu sudah ditolak secara jelas, teman-teman. It collapsed the distinction between high culture. Jadi dia menolak, postmodernisme ini menolak budaya tinggi, budaya massa, budaya populer. Sudah nggak ada. Jadi kalau kalian yang menonton tadi pentas di jalan itu nggak bisa itu. Apakah ini high culture, apakah ini populer? Jadi nggak bisa kemudian dikategorisasikan secara tunggal, tidak bisa. Jadi akhirnya menjadi keseharian gitu ya, menjadi sesuatu yang bisa dilucuti satu persatu. Upaya Lyotard membongkar metanarasi adalah untuk mengembalikan potensi kreativitas individu tanpa limitasi. Nah ini penting ya teman-teman, garis bawahi. Jadi metanarasi, grand narration itu mau ditolak, mau dibongkar. Tujuannya apa? Biar kreativitas individu itu menjadi hidup. Tadi saya katakan di awal, menghidupkan subjek. Jadi punya kreativitas, gitu ya. Punya kreativitas, subjek itu punya kreativitas. Tanpa ada batas bahkan, apa saja bisa dilakukan. Menurut Lyotard, yang harus dilakukan adalah bukan bertarung dengan grand narration, tapi simpel saja, yaitu dengan berhenti menjadikannya sebagai basis pikir utama. Nah ini. Jadi jangan kemudian kita menganut, ya bukan menganut, ya kemudian memakai ya, bahwa generasi itu satu-satunya cara berpikir. Itu memang di beberapa bagian bisa merusak, teman-teman, tentu saja ya. Tapi sebagai sebuah gerakan, apa istilahnya ya, diskursus, saya kira nggak ada masalah ini. Kemudian replacing grand universal narrative with small and local narrative. Nah ini apa yang disampaikan oleh Nadif tadi. Jadi modernisme itu kan universal naratif ya teman-teman, grand, besar. Kacanya barat, Eropa, ukurannya barat, bahkan kecantikan pun juga kecantikan barat, kegantengan barat atau apa istilahnya, ukurannya semuanya di sana. Nah ditolak ini sama postmodernisme. Jadi vernakuler itu lokal. Jadi lokal naratif ini harus diterima. Gitu. Kalau kita mau serius meriset lebih banyak, misalnya tentang lokal naratif tadi masyarakat suku Baduy, Kampung Naga atau apa yang mungkin di sekitar kita, terus suku anak dalam, itu kan lokal naratifnya tinggi gitu. Mestinya ya dalam konteks kemarin ketika mereka minim kematian untuk COVID, mestinya orang-orang kesehatan masyarakat dan kedokteran itu mestinya meneliti mereka, dibantu dengan kolaborasi dengan ilmu sosial tentu saja. Itu akan menjadi narasi penting dalam lokal naratif. Kenapa mereka sedikit terpapar? Gampangnya begitu kan. Ya kalau misalnya mau disimpel dijawabnya ya karena mereka nggak kontak dengan luar atau apa ya bisa saja. Mari kita lanjut. Nah sejarah postmodernisme.
Nanti bisa baca sendiri kalau ini ya. Kata postmodern muncul dalam kaitan sejarah melalui Arnold Toynbee dengan buku Study of History. Nanti baca sendiri kalau ini ya. Tapi yang saya katakan, dalam dunia sastra, postmodernisme mulai dikenal dalam sastra Amerika Latin di dekade 40-an. Vanguardia, avant-garde. Ini memang salah satu gerakan utama juga ya pada tahun-tahun. Kalau di Eropa sekitar tahun 60-an di Eropa, ini avant-garde ini muncul. Kalau di Amerika Latin ternyata lebih awal. Adanya gerakan-gerakan realisme magis, masalah generasi boom kalau nggak salah di Amerika Latin dalam konteks sastra. Tapi kalau mau gampang secara legitimate ya mau melihat postmodernisme itu ya dalam setidaknya sejak Jean-François Lyotard ini menulis buku itu La Condition Postmoderne. Apa itu bahasa Perancisnya, mungkin kalian bisa baca itu. Kalau condition itu hanya dibacanya ang gitu ya. Kita lanjut. Genealogi ya. Dia bisa dibaca ini. Genealogi teori postmodernisme ini di sini tidak tunggal, artinya aspek-aspek teori yang mengedepankan peran subjek sekali lagi ya, subjek sebagai sentral dan diposisikan berkehendak menjadi fondasi penting dalam postmodernisme. Kalau kalian ingat tentang subjek I dan me yang diperkenalkan oleh Hartwig Mead dalam teori interaksionisme simbolik, itu kira-kira bisa dikembalikan ke sana, teman-teman. Jadi postmodernisme itu subjek I, bukan subjek me. Kan ada I dan me itu. Silakan mungkin yang lupa dicek lagi sebelum betul-betul lupa, karena kayaknya sempat ingat kalian kan sempat nulis kan beberapa, dan sempat saya naikkan mata kuliah ini. Saya sempat diskusikan sepertinya di kelas ini. Dalam banyak referensi, genealogi postmodernisme berhutang kepada beberapa filsuf seperti ya ini René Descartes. Ini betul, ini yang paling utama karena dia kan menyatakan yang satu statement, satu jargon yang sangat besar sekali kan. Cogito ergo sum ini loh. Saya berpikir karena saya, maka dari itu saya ada. Saya berpikir maka dari oleh karenanya saya ada. Ini menunjukkan kan subjek hidup itu. Hidup sekali subjek. Immanuel Kant juga tentang otoritas subjek, termasuk juga dengan Nietzsche. Friedrich Nietzsche itu dengan merevaluasi nilai yang disuburkan oleh sistem otoritas yang dikultuskan pada masanya. Jadi dia mencoba melihat bagaimana subjek-subjek itu muncul, menolak bentuk-bentuk otoritas gitu gampangnya. Makanya Nietzsche kan disebut sebagai filsuf nihil kan ya, nihilis ya. Teman-teman mungkin yang sempat baca-baca Nietzsche itu penting sekali, ini bagus sekali memang pemikiran orang ini. Yang kemudian mengatakan Tuhan sudah mati. Modernisme dan identitas saya kayaknya nggak perlu lagi baca ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti. Ini kenapa saya meletakkan di sini? Ini penting sebenarnya kalau saya lihat. Para sosiolog mestinya, ini cuma satu. Kayaknya di slide lain ada ini. Ini yang paling penting, saya bisa katakan. Modernity built in steel and concrete. Nah ini, modernitas itu dibangun ya, in steel and concrete. Jadi dalam steel itu kan kayak semacam besi ya. Sesuatu bangunan yang keras gitu ya, terbentuk gitu loh. Baja misalnya, konkret. Nah, jadi modernitas itu kayak gitu, kokoh gitu kampanye. Postmodernitas itu sebaliknya. Jadi dia seperti plastik yang berubah-ubah, yang lentur, kira-kira begitulah. Ini yang bisa digambarkan secara lebih ini kalau dari Zygmunt Bauman ya, ini salah satu sosiolog bagus sekali teman-teman. Termasuk ngomongin postmodernisme juga. Dia yang menyebutnya dengan late modernity itu di ini, termasuk Bauman, ada bukunya tentang postmodernisme itu. Jadi modernitas ini kokoh, modernitas ini generasi besar, modernitas ini logosentrisme. Dia seperti baja, dibentuk kotaknya, template-nya ada, default-nya ada. Nah postmodernisme tidak, dia seperti plastik yang lentur, bisa dibuang kemana-mana, maksud saya bisa dilenturkan. Selanjutnya,
Nah, ini teman-teman bisa dibaca ulang-ulang ya, bisa dilihat setidaknya secara gamblang, secara gampang melihat apa bedanya postmodernism dan modernism. Ini saya akan jelaskan sebentar aja, habis itu silahkan dielaborasi lagi sendiri teman-teman. Pertama, modernisme itu formnya berbentuk gitu loh, closed, tertutup, restricted. Misalnya kayak drama tadi yang saya gambarkan di awal, gambar drama itu kan bisa dibilang terbentuk ya, form terbentuk, ada bentuknya. Bisa dibilang tertutup. Kenapa saya bilang tertutup? Karena tidak mungkin dia itu dikacaukan oleh penonton. Tiba-tiba penonton dengan bebas masuk ke sana, berbicara jadi aktor, kan nggak mungkin. Ada aturannya. Itu modernisme lah gampang. Postmodernisme itu anti form, anti bentuk. Jadi dia terbuka. Ya seperti tadi di pementasan yang di jalan itu. Itu nggak ada bentuknya itu. Bentuk apa kita nggak tahu itu. Maksud saya kalau misalnya mau studi ya, mau di riset ya bisa. Tetapi bentuknya tidak satu bentuk. Kemudian kedua, purpose. Purpose itu bertujuan. Jadi dia punya semacam kerangka gitu ya. Tujuannya kayak apa. Postmodern enggak, dia play, bermain ya sudah. Jadi menghadapi realitas kehidupan itu dengan santuy, bermain. Kemudian desain sama, desain dengan purpose. Jadi desain itu punya desain, punya kerangka. Kemudian postmodern itu change, kesempatan yang paling utama, bukan desain-desainnya. Kapan kamu bisa muncul, ya sudah muncul di situ. Kapan kamu bisa menunjukkan dirimu, punya kesempatan, ya muncul di situ. Hierarki dan anarki, nah ini penting ini. Hierarki itu ya terkait, terikat. Misalnya saya kalau di kampus ya, hierarki secara struktur ya. Saya dosen, di atas saya ada kaprodi yang bisa mengubah kebijakan, di atas saya ada dekan, dan ke atas lagi. Nah, itu yang namanya hierarki. Postmodern tidak menginginkan itu, adanya anarki. Anarki itu ya sebuah spirit, sikap untuk mengocok ya, kacau balaukan lah gampangnya. Biar lebih bebas gitu lah gampangnya. Jadi makanya unsur anarki. Jadi hierarki itu musuh sebenarnya dari anak. Tapi ini konteksnya bukan kepada struktur yang saya sebutkan tadi. Saya dosen, kemudian prodi, dekan, ya nggak mungkin kan saya mengubah kebijakan kan, meskipun bisa mengaruhi itu saja ya. Anarki di sini ini sebagai sikap teman-teman, sebagai sebuah spirit, sebagai sebuah ya, tindakan ya, sikap. Artinya meskipun dia di atas saya, taruhlah begitu ya, bukan kemudian dia menguasai semuanya. Saya bisa punya kemampuan di bidang ini, dan dia tidak punya. Nah itu kira-kira sikap-sikap anarkis itu. Ya tapi kalau kemudian teman-teman melihatnya anarkis yang ada di kampus, di kasus-kasus demo ya itu yang kemudian terjadi kerusuhan dan itu anarki. Padahal anarki ini sebuah ya bisa dibilang ideologi teman-teman, tapi mungkin tidak terlalu ya. Tapi sebuah gerakan ini terjadi di Italia, teman-teman. Ini bagus sekali kalau kalian mau baca. Disebut dengan anarko. Kita di Indonesia ada anarko ini. Anarko apa istilahnya? Ada finished art object, ada proses. Jadi seni itu bagi modernisme selesai. Maksud saya ketika dilukis itu selesai. Kalau postmodernisme itu terus proses, performance muncul. Ada terus muncul. Makanya performing art itu kan salah satunya itu. Ada distant, jarak, ada partisipasi. Kalau dalam modernisme itu berjarak, ada pagar lah ya. Ini penonton, ini pemain aktor. Kalau dalam postmodernisme tidak itu. Ada totalization, total dalam artian itu tadi, narasi besar apa itu kan bentuk dari totalitas itu. Ini dikonstruksi. Jadi diulik, diulang-alik, dikonstruksi, dibangun lagi lah gampangnya, dikonstruksi. Bacaan penting kalau mau baca ibunya Derrida teman-teman ya. Ada deep, ada surface. Deep itu kedalaman, surface itu luar. Ya betul. Akhirnya memang harus diakui postmodernisme itu ya luaran aja gitu ya. Kedalaman itu nanti lagi. Ada determinasi, ada indeterminasi. Ini bentuk-bentuk yang bisa dipahami teman-teman tentang
apa perbedaan kasar tentang postmodernisme dan modernisme. Itu oke. Saya kira cukup teman-teman sekalian. Ini dari berapa tadi? Dari sekitar berapa orang ini? Terima kasih atas waktunya. Apakah ada komentar? Sepertinya tidak ada. Pak, boleh bertanya nggak Pak? Oh, boleh, silakan. Nah, ini Pak mau nanya dikit aja. Tadi saya agak tinggal terkait skeptis menurut postmodernis itu gimana ya Pak? Sebenarnya skeptis menurut postmodern dan skeptis dalam ilmu pengetahuan itu ya bisa dibilang sama ya. Jadi mempertanyakan ulang, kemudian mau menolak, tapi kemudian bukan menolak dalam artian ini ya, dalam artian radikal atau apa ya. Skeptis dalam postmodernisme itu ingin memastikan bahwa narasi-narasi besar ini ya, yang tadi saya katakan tentang kebenaran, tentang demokrasi sebagai ya pilihan untuk mengelola negara misalnya, taruhlah konteks ini, itu dipertanyakan. Nah itu gampangnya begitu, bentuk-bentuk skeptisme itu begitu dalam konteks postmodernisme. Sebenarnya sama dengan skeptis sebagai sebuah ruh dari ilmu pengetahuan. Salah satu pengandaian utama dari ilmu pengetahuan kan harus muncul yang namanya skeptis, teman-teman. Kalian ini harus skeptis terus ya, tapi bukan skeptis yang jelek ya. Tadi saya katakan, skeptis tapi jangan denial, skeptis tapi jangan apatis, skeptis tapi jangan acuh tak acuh. Wah, apa sih? Enggak, itu bukan, itu destruktif, itu jelek, itu sikap kayak gitu. Skeptis untuk kemudian mencarikan lagi. Nah gini, ada yang mengatakan demokrasi ini sistem paling pas gitu. Masa sih? Kayaknya ada alternatif lain. Saya punya sistem ini. Terus dibaca. Nah itu terjadi yang namanya mengkoreksi dalam ilmu pengetahuan. Nah kira-kira postmodernisme secara gamblang bisa dilihatnya begitu. Jadi dia mencurigai terhadap narasi-narasi kebenaran umum itu, kebenaran tunggal itu. Itu Farudin. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, Pak. Silakan kita. Dengan istilah postmodernitas dengan postmodernisme itu bagaimana, Pak? Oke, saya luput tadi menjelaskan itu ya. Tetapi sepertinya memang ini menjadi semacam pemahaman yang harus kalian tanam betulan. Ini terkait dengan konsep, terkait dengan term. Jadi kalau postmodernity dan postmodernism itu kan cuma bedanya soal term aja. Kalau postmodernisme, modernisme, kolonialisme, isme yang lain, pragmatisme, itu kan paham, sudah menjadi semacam postulat ya, semacam paham, semacam gerakan lah kalau bisa disebutnya begitu, semacam fondasi bagi gerakan. Jadi postmodernisme dan isme secara umum itu sudah ya ada yang menyebutnya sebagai ideologi ya, tapi kalau saya melihatnya sebagai sebuah paradigma yang kokoh di situ sudah. Itu semua istilah yang ada isme-ismenya. Jadi di situ pasti dalam isme ini ya, pasti sudah ada fondasi pemikiran, sudah ada teorinya, sudah ada perdebatannya, sudah ada diskursusnya. Semua isme sudah bisa dipastikan. Kecuali isme-isme yang kalian mungkin bikin baru ya. Galauisme misalnya mungkin ya. Itu nggak ada kalau itu. Romantisme saja ya. Romantisme itu sebuah diskursus yang panjang sekali teman-teman. Teorinya ada, karya-karyanya ada, bentuknya ada. Romantisme dalam bentuk misalnya karya sastra, romantisme dalam bentuk arsitektur, itu ada. Nah itu tentang isme-isme tadi. Itu perbedaan pertama. Kemudian yang kedua, postmodern. Nah, postmodern kalau yang kedua postmodern ini ya bentuknya cuma karena apa istilahnya ya kita ya, adjektif aja sih postmodern. Kalau postmodernity-nya ya noun aja, kata benda aja, itu gampangnya. Jadi postmodern kalau kelas katanya adjektif, postmodernity itu ya
nonnya. Yang paling penting saya jawab dan saya jelaskan itu postmodernismnya isme. Nah, pasti insya Allah di filsafat ilmu kayaknya teman-teman sudah dapat mestinya ini istilah-istilah begini, sebutan-sebutan begini. Itu kalau kemudian definisinya postmodernisme apa sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Postmodernisme itu apa? Ya, tapi memang ini teman-teman ya. Saya itu tidak mendefinisikan secara definitif ya, karena memang postmodernisme sendiri itu ya tidak bisa definitif. Misalnya, postmodernisme adalah sebuah fase gerakan ilmu pengetahuan seni dari modern ke pasca modern dengan menghidupkan subjek, membuka narasi lokal. Itu saya nggak pakai kayak gitu. Itu adalah kemampuan kalian. Yang paling penting kalau saya bilang, yang paling penting adalah ketika kita bicara tentang postmodernisme atau tentang satu teori atau tentang satu konsep, itu adalah kata kunci. Ini yang paling penting. Kalau kalian mungkin punya tradisi menghafal, silahkan dihafalkan. Kalau enggak ya yang penting dipahami. Itu kira-kira kita dan teman-teman yang lain. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya Pak. Oh, Latif. Pertanyaannya lebih begini Pak. Apa benar jika kita itu mengatakan bahwa posmo mengacaukan keteraturan dari modernisme yang kita nikmati saat ini Pak? Misalnya kita sudah menikmati berbagai keteraturan keseharian kita, terus dari sistem-sistem kita, dengan adanya posmo ini berarti itu dikacaukan Pak? Betul, saya setuju statement itu. Posmo itu sebenarnya mungkin secara efek kepada kita itu memang mengacaukan. Coba saya kasih contoh ini soal mengacaukan tadi. Otoritas itu sudah tidak tunggal lagi. Dengan contoh tadi komisioner itu yang mengatakan sperma yang menyebar di kolam renang kemudian bisa bikin hamil misalnya. Itu satu. Itu kan bikin kita menjadi kacau gitu. Ya mestinya kan nggak sebentar tuh orang kayak gitu menunjukkan. Ya kalau orang awam sih misalnya orang jauh dan tidak punya posisi saya kira nggak ada apa-apa ya. Cuma kemudian kalau itu jadi viral itu hal yang lain. Saya nggak terlalu menilai itu. Nah itu satu sisi tentang bagaimana mengacaukan itu. Tapi yang paling penting yang untuk dipahami itu mengacaukan di sini sebenarnya kalau boleh diperhatikan secara lebih rigid ya itu adalah bagaimana subjek ini bisa berkreasi tanpa limit tadi yang disampaikan oleh Lyotard itu yang paling penting. Persoalan subjek ini kemudian muncul membentuk dirinya kemudian dengan serampangan. Nah itu hal lain itu nanti teman-teman. Misalnya gini, karena terlalu pede misalnya siapalah di sini Ayu Marintan misalnya terlalu pede dia menghidupkan subjek dirinya sendiri. Dia menjadi membranding dirinya kemudian menjadi viral atau apa kemudian dia muncul gitu loh. Itu sebagai contoh misalnya ya. Nah tapi di dalamnya fondasi dirinya secara ilmu pengetahuan, bacaan atau apa itu kosong misalnya. Itu kan kena event sendiri. Nah kena event kayak gini memang tidak bisa dilepaskan dari gejala dari fenomena postmodernisme. Jadi ini memang menjadi tantangan besar kita. Ada buku yang sangat bagus ya kalau misalnya kita bisa melihat. Sekarang ada fenomena ini kalau saya boleh menambahkan satu hal. Post-truth, pasca kebenaran. Itu istilah yang sangat identikal sekali dengan fenomena dunia kita sekarang. Dunia kita yang runaway ini, yang berlari sedemikian kencang dan tergesa-gesa begini dan kacau balau begini. Itu ada buku tentang matinya kepakaran. Itu bisa dibaca, sudah terbit ada cetakan kedua atau ketiga ya di Gramedia. Itu bisa dibaca teman-teman sekalian. Nah ini saya ingin memastikan tentang post-truth ini. Artinya apa? Post-truth ini kan sebuah penandaan, ya, sebuah pengistilahan terhadap sebuah fenomena. Fenomena yang dilahirkan oleh apa? Fenomena yang dilahirkan oleh postmodern. Kita bisa mengatakan itu. Atau fenomena yang dilahirkan oleh post-strukturalisme. Bisa kita katakan begitu. Atau fenomena yang dilahirkan oleh kolonialisme. Tapi dengan variasi masing-masing. Ini bukan persoalan jelek atau buruk atau tidak jelek ya, atau baik atau jelek dan yang lain, bukan itu. Saya tidak mau masuk ke sana.
Tetapi bahwa fenomena yang kita hadapi hari ini itu memang fenomena yang karena hadirnya aktor subjek ini menjadi bebas, maka dia bisa tampil apapun. Karena subjek-subjek, ya, makanya ada satu esai yang sangat bagus kalau teman-teman baca. Esai agak lama ini untuk juga merayakan, tapi ke spesifik tentang postkolonialisme ya teman-teman, bukan postmodernisme. Yaitu tulisan Sefaivat, Beatrice Sefaivat. Judulnya itu Can Subaltern Speak? Subaltern itu kalau ini ya apa ya, orang-orang, jadi kalau misalnya ini masyarakat ya, bagian kecilnya itu disebut subaltern dalam masyarakat. Taruhlah misalnya kelompok di masyarakat ini ada kelompok pengemis misalnya, itu subaltern. Ada kelompok pengamin, itu subaltern. Kelompok apa namanya, pang misalnya, itu subaltern. Pertanyaan dia yang ingin ditunjukkan sama Sefaivat itu menarik. Apakah bisa kita atau apakah bisa subaltern ini bicara? Ini tahun 74 kalau nggak salah artikel ini. Ini penting sekali artikel ini kalau saya lihat teman-teman. Kenapa? Karena ini masih awal-awal waktu itu ya. Tapi kalau sekarang sudah biasa, nggak usah subaltern sekarang, siapapun bisa ngomong. Nah dari situasi begitu ya, Nadif dan teman-teman, memang kekacauan itu ya sebuah konsekuensi. Di sini ada yang paham nggak postur itu apa? Pasca kebenaran itu apa? Ada yang sudah pernah baca nggak bukunya Tom Nicholson itu, Matinya Kepakaran? Ada yang sudah baca nggak? Belum ya? Nanti silakan cari teman-teman. Baca sekali kalau menurut saya itu perlu dibaca. Jadi pasca kebenaran itu ingin menjelaskan tentang kebenaran itu sudah tidak menjadi patokan yang kemudian diterima oleh setiap orang, yang dipegang oleh setiap orang. Setiap kita, nah ini coba saya kasih contoh. Setiap kita itu sekarang yang kita cari, yang kita pegang, yang kita cari, yang kita usahakan adalah sesuatu yang menurut kita benar. Bukan sesuatu yang menurut kebenaran itu benar. Ini ada filosofis bahasanya. Jadi yang karena sesuatu yang menurut kita benar itu kan sangat subjektif. Subjekku hadir, subjek saya hadir. Misalnya begini, saya sekarang mau mencari dalil atau informasi atau apalah di internet. Jadi saya ingin mempertahankan apa yang saya pegang, kemudian saya cari bukti-buktinya. Jadi ini sifatnya sangat opini, sangat apa namanya, emosional di beberapa bagian tentu saja. Nah, pasca kebenaran itu ingin mengatakan begitu. Pasca kebenaran itu ingin menunjukkan bahwa masyarakat kita sekarang, masing-masing kita, itu bukan kepada kebenaran dia bertolak, berpijak, tetapi kepada opininya sendiri. Opininya sendiri ini kemudian dicariin alasan-alasannya. Itu ciri khas dari kita sekarang. Kita berdebat tentang A. Menurut saya A ini benarnya begini. Dicariin opini-opini pendukungnya. Nah, gitu. Kemudian yang orang lain bilang bukan A yang benar tapi B. Dicariin opini-opininya. Nah, dalam konteks itu sih nggak ada masalah. Tapi masalahnya ketika ini adalah klaim. Ini yang bermasalah dan ini banyak terjadi. Ini kemudian yang ada itu adalah pertarungan emosi dan opini-opini. Nah, itu menjadi klaim gitu, itu yang tidak sehat. Nah, dalam konteks begini secara umum ya memang kehidupan kita ya sudah tidak ada otoritas tunggal. Siapa yang mau bilang otoritas tunggal? Dalam agama saja ya sejak dulu sudah tidak ada otoritas tunggal. Dalam praktiknya, dalam rujukan-rujukannya, bahwa kita kembali kepada Quran dan hadis, iya. Tetapi dalam eksekusi-eksekusinya, cara menafsirkannya, kita ikut siapa? Itu tidak bisa ditolak. Dan itu sudah menjadi bagian. Tapi dalam agama masih ketat, ada aturan-aturan yang cukup ketat. Tapi kalau kemudian kita cari ke postmodernisme, ini menjadi semakin goyah gampangnya begitu. Menjadi semakin ya cair lah kalau bisa dikatakan gitu. Karena otoritas ini ditolak kemudian. Dalam agama kita misalnya Sugi aja bisa banyak jamaahnya, gampangnya begitulah. Sugianto siapa itu yang lumayan agak ini kontroversi kemarin. Itu Nadif dan teman-teman. Apa? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ini berapa ya? Oh, sorry ya Allah ya Rahman.
Absen, waduh. Ya udah cukup dulu. Nanti kalian absen, nanti kalau yang belum masuk absen nanti saya akan masukkan, kita edit lagi. Sorry. Saya kok belum informasikan. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman datang ke daring, kalau masih ada waktu silakan absen semua. Kalau misalnya tersisa belum masuk, kabarin saya. Terima kasih.